Sujolom, oh Tuhan, tumar padan doa, ikon hui huton toto. Ai huboto takas damar tua doa, nang muse doho tingoluko. Tumpogos pedison manang sonang tahe, marsigantung tuho sasude. Kolako hui huton nang bedirikon, togu togu maktu nature. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dari kami HKBP Resort Surabaya Selatan dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu bersama dengan jemaat-Mu dan orang-orang yang mau percaya kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan berfirman, dan berilah kami Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh-Mu yang memberi kami pengertian sehingga kami boleh menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Senin 20 April 2026, diambil dari Mazmur 40 ayat 17. Mazmur 40 ayat 17, demikian firman Tuhan. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Dalam bahasa Batak, ikon marulopolop nian jalan marlas niroha di bagasan ho, sude akan mangalului ho. Ikon totong madohono ni akan makkaholongi hatuan mi tibuldo Jahoba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman ini merupakan doa dan harapan serta kesaksian dari seorang yang telah menerima lawatan Tuhan. Dalam hal ini dikatakan di Mazmur 40, dia adalah orang yang diangkat oleh Tuhan dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan menempatkan kakinya di atas bukit berbatu. Saudara-saudaraku, bisa kita bayangkan seseorang yang sedang terperosok dalam lumpur hidup, dalam hal ini disebut lumpur rawa, semakin dia berusaha untuk keluar dari lumpur itu, maka dia akan semakin dalam terperosok. Jika oleh karena kekuatannya, dia tidak mungkin bisa selamat, kecuali ada yang mengangkat dia keluar dari lumpur itu, ada tangan yang diulurkan untuk mengangkat, tentu dari atas. Kalau dari samping mau mengangkat sama-sama terperosok juga. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan dalam pengalaman iman pemazmur dalam Mazmur 40 ini. Maka dia bersaksi, Engkau mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur hidup. Dan sebagai ucapan syukurnya,
kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Dia bersuka cita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan sukacita dia memohon seperti yang ada dalam firman hari ini. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau. Biarlah semua orang yang mencari Engkau bersuka cita dan yang mencintai keselamatan daripadamu berkata, Tuhan itu besar. Ini tadi doa dan ucapan syukur seorang yang telah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Dia tidak lupa bersyukur seperti sebuah cerita atau legenda yang disebutkan 2 malaikat turun ke bumi masing-masing membawa 1 kantong. Malaikat yang satu membawa kantong untuk menampung permohonan dan yang satu lagi membawa kantong ucapan syukur. Setelah beberapa hari, bahkan masih 1 hari, kantong permohonan itu sudah penuh sesak dan sangat berat sekali. Tapi kantong ucapan syukur hampir kosong. Orang yang telah memohon dan diselamatkan ternyata lebih banyak lupa untuk datang kembali bersyukur kepada Tuhan, seperti yang 10 orang yang dibebaskan Yesus dari penyakit kusta. Hanya 1 orang yang kembali untuk bersyukur dan terima kasih. Tetapi dalam hal ini pemazmur yang telah mengalami lawatan Tuhan tadi, dia tidak lupa bersyukur. Dia datang kepada Tuhan. Dia memohon supaya bukan hanya dia yang bersuka cita, bukan hanya dia yang bergembira oleh karena perbuatan Tuhan, tetapi semua orang yang mencari Tuhan, semua orang yang mencintai keselamatan yang daripada Tuhan, boleh merasakan sukacita itu, boleh menerima kebahagiaan itu. Orang yang sudah diselamatkan tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi peduli kepada keselamatan orang lain. Orang yang telah merasakan lawatan Tuhan, buahnya adalah tindakan kasih kepada sesama, agar apa yang dia rasakan mengalir juga kepada orang yang belum menerima. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman ini juga mau mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan sumber keselamatan. Hanya Dia juga lah sumber sukacita yang sejati. Sukacita karena berhasil atau karena mendapatkan berkat itu biasa dan itu layak. Tetapi bagaimana sukacita yang karena usaha kita itu hanya sementara. Hanya dalam Tuhan saja sukacita itu bisa terus mengalir dan terus berbuah dan mengalir kepada sesama. Oleh karena itu, bagaimana kita fokus terhadap kuasa Tuhan dan berkata Tuhan itu besar. Orang yang mengaku Tuhan itu besar, dia tidak meragukan karya pertolongan Tuhan. Dia tidak akan pernah pergi kepada kekuatan lain untuk mencari keselamatan. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidupnya, orang yang sungguh-sungguh berkata bahwa Tuhan itu besar, dia akan selalu fokus menuju masa depan yang sudah tersedia, yang oleh karena kuasa dan kasih Tuhan. Dalam hal ini sering juga dibuat ilustrasi tentang 2 kaca dalam perjalanan. Seorang supir yang sedang membawa mobil, ada kaca yang lebih besar di depannya, tetapi ada juga kaca spion di sampingnya. Dua-duanya perlu dilihat, tetapi mana yang lebih banyak dilihat? Kalau orang selalu fokus kepada kaca spion, itu seperti orang yang selalu fokus ke masa lalu yang justru bisa mencelakainya. Tetapi orang yang masa lalunya atau hari kemarin itu bahkan dalam situasi yang sulit, dia akan lebih banyak melihat kaca yang besar di hadapannya yang justru bisa melihat ada sukacita di depan bersama dengan Tuhan. Ada masa depan, masa lalu penting diperhatikan, tetapi itu hanya sekedar evaluasi dalam perjalanan supaya hidup tetap bisa terkendali dan tidak lupa diri. Tetapi yang terpenting bagaimana kita fokus kepada masa depan yang terbuka lebar seperti melihat kaca yang ada di depan mobil itu.
boleh melirik sekali lagi ke kaca spion, tapi itu hanya sekedar pengendali supaya kita tetap bersyukur dan semakin menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan yang besar itu, kasih-Nya besar, tidak pernah berkesudahan. Kuasanya besar, tidak ada yang bisa menandinginya. Biarlah kita berlindung kepadanya. Tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, adalah orang yang setia melakukan perintahnya dan peduli terhadap sesama hidupnya, menjadi saluran berkat kepada orang yang lain. Tuhan menyertai kita semua, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Tuhan itu besar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkenanlah Engkau Tuhan memberikan kami dan memberikan orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, yang mencari Tuhan, berilah sukacita, berilah kasih dan keselamatan, agar semua boleh bergembira dan bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Hidupnya menjadi ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Melalui karya dan perbuatan kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, yang telah menerima lawatan-Mu melalui Yesus Kristus. Hidup kami juga menjadi sumber kasih dan menjadi saluran kasih terhadap sesama. Engkau Allah sumber kasih. Biarlah kami tetap bergantung kepada Tuhan, fokus di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit pun, yang sedang terbaring di tempat tidurnya di rumah. Biarlah Tuhan yang memulihkan dan memberi harapan untuk pemulihan yang daripada-Mu, sehingga tidak ada yang menjadi putus asa pun dalam situasi hidup yang sulit. Tetap memiliki iman dan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Berkati mereka yang sedang bersuka cita mensyukuri anugerah-Mu, baik di keberhasilan hidup, ekonomi, maupun dalam ulang tahun, peringatan kelahiran, ataupun pernikahan. Biarlah semua boleh selalu bersyukur kepada Tuhan saja dan tunduk serta taat pada firman-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, rakyat di sekitar kami. Tuhan berkati. Berkati juga seluruh jemaat-Mu mulai dari sekolah minggu. Biarlah semua boleh dalam naungan kasih-Mu, anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian, baik itu ujian untuk memasuki perguruan tinggi. Tuhan tolong beri mereka hikmat. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami memohon, dengar dan sempurnakanlah doa kami di saat kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.